proposal itu ya yang sudah jadi, gitu ya. Nah, jadi kan yang sudah ada tanda tangannya. Proposal. Nah, kalau kita berbicara tentang proposal, gitu ya, biasanya yang sering ya membuat proposal atau yang kalian pernah lihat itu biasanya di mana? Hah? Di sebuah organisasi. Nah, biasanya kalau kalian ya kan berada atau masuk dalam sebuah organisasi yang namanya proposal ya itu tidak asing lagi, begitu ya. Siapa ini yang sering membuat proposal atau pernah? Oh ya, Pak, ya. Selain Dava, ya, Anitya. Maaf, sambil menghafal ya. Jihan, ya. Jihan, apa? Membuat proposal apa? Oh, proposal kegiatan. Apa kegiatan? Masuk dalam organisasi apa? OSIS, oke. Ya? OSIS. Kegiatan apa kira-kira? OSIS-nya, biasanya kan banyak ya kegiatan OSIS itu. Kira-kira apa? Poli. Oh iya. Ya. Poli. Terus kegiatan apa kira-kira yang membutuhkan ya proposal itu apa? Kegiatan selain tadi yang disebutkan Dava, poli. Terus kemudian apa lagi? Oh, kegiatan tari, berarti seni ya? Benar tari. Oh, Trisna Talis. Trisna Talis berarti ulang tahun ya? Ulang tahun. Semasa sebentar lagi juga mau ulang tahun. OSIS? Baik. Nah, yang kalian ketahui tentang proposal itu apa? Ayo, angkat tangan. Rancangan kegiatan. Ya, rancangan kegiatan. Nah, inilah nanti anak-anak yang akan kita bahas ya
ya, dan sampai dengan nanti penyusunan proposal, terutama adalah karya ilmiah, ya, karena kita tahu nanti bab setelah ini itu adalah karya tulis, gitu ya. Tapi proposal, ya, nanti kan ada jenis-jenisnya ya, dilihat dari bentuknya, dilihat dari tujuannya. Nah, itu akan bermacam-macam. Nah, kebetulan yang sering kalian laksanakan, yaitu adalah proposal kegiatan yang nanti juga akan menjadi bagian penulisan, ya, proposal kegiatan, gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah kalian sebutkan tadi. Siapa itu? Mana? Isnanda, ya. Jadi apa itu pengertian proposal? Ya, pengertian proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Berarti proposal itu adalah sebuah rencana. Rancangan, jadi rencana, ya, yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan. Nah, tentu saja di dalam kita merancang, ya, proposal itu harus secara apa? Agar tersusun secara rapi, secara struktural, secara sistematis, gitu ya. Nah, tentu saja ketika kita menyusun sebuah proposal, kita kan pasti ada tujuan, ya. Ada sesuatu yang ingin kita capai. Menurut kalian, ya, apa tujuan, ya, kita merancang sebuah kegiatan dalam bentuk proposal itu? Ada yang tahu? Silakan. Kira-kira tujuan, ya, kita ingin merancang kegiatan itu, ya, kira-kira tujuannya apa? Adila? Kenapa kamu sakit? Agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Ya, ada lagi? Mendapat persetujuan. Iya. Mengapa kok mendapat persetujuan? Karena apa? Di dalam proposal itu ada tanda tangan, betul. Gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya kita membuat proposal, ya, agar proposal itu atau kegiatan itu berjalan dengan lancar, maka harus ada tanda tangan, disahkan, gitu ya, bahwa kegiatan itu bisa segera dilaksanakan, gitu ya. Nah, setelah itu mungkin ada lagi apa? Ya, agar, ya, karena mau tidak mau yang namanya proposal, pembuatan proposal, ya, atau merancang suatu atau mengadakan suatu kegiatan itu tentu saja apa? Membutuhkan dana, ya, Raihan. Membutuhkan dana. Ya, jadi meskipun matanya itu rontok ini, tapi telinganya ini ya. Ya. Jadi pasti membutuhkan dana, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, yang namanya kegiatan, ya, pasti ada, ya, yang perlu kita butuhkan, ya, atau membutuhkan satu dana, ya, seperti itu. Ya, nah, ketika kita mengajukan dana, ya, kepada pihak-pihak yang akan kita, ya, ajukan proposal itu, ya, maka apa? Agar pihak yang kita tuju itu apa ya? Yakin, gitu kan? Yakin, oh, kegiatannya itu memang ada, gitu ya. Butuhnya dana itu berapa, gitu kan? Nah, kemarin kita sudah sampaikan begitu, ya. Kalau misalnya kegiatan Isra Mi'raj,
ya seperti yang kemarin ya kita adakan, ya. Yang dibutuhkan apa saja, gitu ya. Tapi kok butuh dana itu 20 juta. Dipakai untuk apa saja ini, gitu ya. Nah, makanya itu perlu ya ada yang proposal itu seperti itu, gitu ya. Agar yang memberikan donatur, gitu ya, atau dukungan itu ya yakin, oh ternyata memang ini bukan kegiatan yang ecek-ecek, gitu. Ya, ada penanggung jawabnya, ada apa lagi? Kepanitiaan, begitu ya. Nah, oleh karena itu, nah inilah ya proposal. Yang pertama, ya, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan, gitu ya. Terus kemudian mengarahkan ya panitia dalam melaksanakan kegiatan. Tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan, ya, terutama tadi yang akan kita kirimnya apa? Proposal, ya, pihak donatur, gitu ya. Terus kemudian mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Nanti apa ya kegiatan saya? Ya, kegiatan yang akan diadakan nanti apa? Tujuannya apa yang ingin kita capai? Kapan pelaksanaannya? Targetnya itu berapa orang? Siapa saja? Ya, yang perlu diundang misalnya. Ya, nah ini mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Ya, anggarannya berapa? Ya, siapa saja yang bertanggung jawab ya dalam hal administrasi? Ya, dalam hal dokumentasi, gitu ya. Bagian keuangan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan para donatur, nah tadi, ya, atau sponsor agar mereka memberikan dukungan, gitu ya. Nah, memberikan dukungan, jadi agar apa? Tidak was-was, gitu, ya. Siapa penanggung jawabnya dilihat, oh kepala sekolah penanggung jawabnya, ya. Siapa yang pernah mengajukan ke sponsor, mengajukan proposal ke sponsor. Coba punya pengalaman berkaitan dengan pengajuan proposal, ada kendala nggak? Kalau sebelumnya tidak di list misalnya, sudah. Kendalanya berarti apa ini? Sama sasaran begitu? Bukan. Apa? Berarti. Oh, bidangnya. Oh iya, misalnya ini proposal kegiatan apa? Isra Mi'raj itu, ya. Terus kemudian diberikan ke mana dinas mana? Toko olahraga, ya jelas kan? Gitu ya. Yang minta
mendukung gitu. Ya, mungkin ada lagi yang punya pengalaman ketika mengajukan proposal ke pihak-pihak tertentu, ada? Ya, siapa? Saya, Pandora, Pandora kamu? Ya, silakan. Pernah punya pengalaman? Iya, bagaimana? Lancar jaya atau ada kendala? Tidak diberikan. Oh, gitu ya. Jadi rasanya sakit di sini gitu. Sudah ditunggu-tunggu beberapa hari, ternyata gitu ya, tidak memberikan bantuan, begitu. Baik, ya. Terus kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, mendapatkan persetujuan, jelas. Ya, tujuan kita ya mengadakan suatu acara itu adalah mendapatkan persetujuan, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, agar apa kegiatan itu berjalan dengan lancar, terus sampai gitu ya. Ketika sudah mengadakan satu acara, ya ternyata mana ini? Ya siapa ini yang bertanggung jawab? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah nggak membaca suatu berita gitu ya? Dan tiba-tiba ya acaranya itu dibatalkan karena apa? Ya, tidak sesuai dengan prosedur atau tidak mendapatkan izin. Ya. Nah, inilah pentingnya Pak membuat proposal. Begitu. Karena ini apa? Proposal ini juga sebagai sebuah keabsahan gitu. Ketika penanggung jawab atau pihak-pihak tertentu itu memberikan tanda tangan. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu ya, dia tinggal ini loh. Ya, ada kepanitiaannya kok. Ya. Jadi juga ya mendapatkan kemudian sebagai titik acuan ya, titik acuan terutama bagi apa? Ya. Tujuan dilaksanakan apa tuh? Ya, targetnya berapa orang? Terus kapan dilaksanakan? Begitu. Membutuhkan dana berapa? Ya, konsumsinya ya apa saja kan sudah ada perencanaan sebelumnya dan itu semua ada di proposal gitu ya. Terus dari ya penjelasan saya tadi dari pengertian kemudian tujuan, kira-kira menurut kalian ya ciri-ciri dari proposal itu apa? Ya, angkat. Siapa? Ciri-ciri dari penjelasan saya tadi. Ya, dari pengertian proposal, kemudian ya tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan proposal, kira-kira ya betul sekali gitu ya. Nah, jadi ada pihak yang dituju. Itu yang pertama. Ada lagi? Selain ada pihak yang dituju berarti nah, jelas ada yang mengajukan. Mau ada yang dituju, pasti ada yang mengajukan. Ya, terus, Kevin, ciri-cirinya tadi.
dari tujuan tadi, gitu ya. Terus kemudian pengertian, yang proposal. Akhirnya kita menyimpulkan sebenarnya ciri-ciri proposal itu apa? Selain tadi yang disebutkan oleh Fadila, mana? Tujuan. Tujuan. Ciri-cirinya, ciri-ciri. Nah, kalian tahu ya ciri-ciri? Ciri-ciri itu yang menjadi khas, ya, yang menjadi khas dari proposal. Nah, ada bukti perizinan. Ya, yang lain. Isinya dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa kok isinya dapat dipertanggungjawabkan? Karena iya, ada susunan panitia, ada tanda tangannya. Ya, jadi apa? Ciri-ciri dari proposal itu adalah apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena ada susunan panitianya, ada tanda tangan, ya, pembuat proposal, gitu ya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam acara itu. Ya, yang lain? Yuk, pacarnya lamun. Sama jadi panjang bukuran. Oh iya, Julio. Kira-kira ciri-cirinya apa? Nanti ngalamin apa, Julio? Bilang? Ya? Selain tadi yang disebutkan teman-temanmu, ada yang bertanggung jawab. Kemudian apa lagi, ayo? Bersifat pemberitahuan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Gitu ya. Bersifat pemberitahuan. Mengapa bersifat pemberitahuan? Ini kan istilahnya ketika kita mengajukan proposal itu, gitu kan, sekaligus memberitahukan kan, ini loh yang akan kegiatan saya, yang akan saya adakan, gitu. Ya tidak, ya, acara itu dilaksanakan tanggal sekian, gitu. Tujuan kami mengadakan ya kegiatan itu adalah bla 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 bla. Semuanya lengkap, ya. Karena apa? Baik, ya. Nah, ini ya, ciri-ciri dari proposal. Ya, yang pertama berisi ringkasan kegiatan, betul tidak? Ya, itu perlu secara panjang kali lebar. Ya, kalau misalnya alasan diadakan kegiatan itu tidak, ya, tapi juga perlu di apa ya? Terlalu panjang, ya. Nah, cukup dua paragraf, tiga paragraf. Kemudian terdapat pihak yang mengajukan proposal tadi yang disampaikan oleh Fadila, ya. Terdapat pihak yang dituju bersifat pemberi tahuan. Nah, tadi ada yang menyampaikan, ya. Kemudian menggunakan tentu saja bahasa baku, ya. Karena apa? Ini bersifat formal.
berikutnya tentu saja memiliki struktur. Ya, karena apa? Ya, proposal itu harus dibuat secara terstruktur. Ya, ada bagian-bagiannya. Ya, kemudian juga disusun secara sistematis, secara berurutan. Dan yang terakhir tadi yang disebutkan tadi siapa? Ya, isinya dapat dipertanggung. Gitu ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sedikit saya lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis proposal. Ya, jenis-jenis proposal berdasarkan bentuk dan berdasarkan tujuan. Ya, ada formal, ada semi formal kalau berdasarkan bentuknya, ada non formal. Kemudian kalau berdasarkan tujuan penulisan, ya itu ada 4 ya, proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal bisnis, dan proposal proyek. Ya. Nah, kalau proposal berdasarkan bentuknya formal, ya, namanya formal resmi. Berarti ini apa? Bentuk-bentuknya anak-anak, ya, itu harus lengkap. Contohnya proposal yang sifatnya formal itu penulisan apa? Penulisan apa? Kalau proposal formal, skripsi formal itu, ya, skripsi, tesis, ya, kemudian disertasi. Kalau skripsi apa? Kalian pernah mendengar kan? Skripsi apa itu skripsi? Hah? Apa itu skripsi? Laporan? Laporan penelitian. Biasanya untuk memperoleh. Kalian pasti gak asing ya istilah skripsi? Apa? Untuk laporan gelar? Sarjana atau strata S1. Ya. Kalau tesis S2. Ya. Kemudian kalau tesis S3. Kalau S dong? Ya. Formal artinya apa? Ya, bentuk-bentuknya itu ada apa itu bagian-bagiannya ya. Ada pendahuluan, ya, kemudian pendahuluan itu terdiri ya banyak ya, judulnya, kemudian persetujuan, kata pengantar, ya, dan seterusnya. Apa Mas? Ya, kalau semi formal, ya, sepintas saja, nah, ya. Kalau semi formal, ya, itu masih sifatnya itu tidak lengkap, tapi bentuknya itu adalah formal. Ya, artinya tidak lengkap, ada bagian-bagian yang memang tidak dicantumkan. Ya, itu adalah semi formal. Kemudian kalau non formal berarti tidak resmi. Ya, baik itu dari biasanya itu berupa surat anak-anak atau memorandum. Ya, itu adalah non formal. Kemudian proposal berdasarkan tujuan. Ya, proposal kegiatan, ya, proposal penelitian, proposal bisnis, dan proposal proyek. Yang nanti akan kita praktikkan itu yang proposal kegiatan dan proposal penelitian. Gitu ya. Kalau proposal bisnis itu proposal yang biasanya itu diajukan untuk izin usaha atau untuk mendirikan suatu usaha.
bagiannya, waktu dan tempat kegiatan, peserta ini biasanya target, ya. Kemudian bentuk kegiatannya apa, jadwal kegiatan atau dalam hal ini susunan acara. Ini bisa dalam bentuk apa? Lampiran. Ya, rangkaian anggaran juga dalam bentuk lampiran. Ya, kemudian penutup, ya. Nah, nanti anak-anak kalian secara berkelompok, ya. Berapa? Contohnya berapa anak? 35 supaya pas. Gimana berapa? 5. Banyak kalau semuanya 5. Banyak komunikasi. Ya, coba ya, kalian amati ya, proposal yang sudah kalian bawa dari rumah kalian masing-masing. Berarti 3. Kalau bisa depan belakang. Oke, ini 3. Ya, ini 3 dengan sana. Pas, ya, 4 dengan 3. Ya. Gini ya, karena nanti sudah ada, ya, bagian-bagian atau bagian-bagian proposal ini atau tidak. Kemudian tidak hanya ini, perhatikan, ya, instruksi saya. Selain bagian-bagian atau struktur yang kalian lihat, ya, kemudian latar belakang. Kalian lihat itu sudah betul atau belum? Latar belakang itu isinya apa? Ada yang tahu? Kira-kira latar belakang isinya apa? Hei, ayo. Iya, biasanya latar belakang nama lainnya itu adalah pendahuluan. Nah, ya, biasanya isinya alasan. Ya, alasan mengapa diadakan? Iya, kegiatan itu. Hati-hati dengan tujuan. Kalau tujuan biasanya itu merupakan apa? Namanya tujuan yang ingin dicapai. Betul. Yang ingin dicapai. Ya. Terus kemudian nama dan tema kegiatan. Ya. Sudah adakah temanya? Ya. Nama kegiatannya apa? Ya. Penyelenggara, waktu dan tempat dan seterusnya. Ya. Termasuk juga anggaran. Ya. Atau mungkin panitianya. Ya, panitianya ini kurang 1 misalnya ya, atau kalian tambahin, gitu ya. Nah, jadi dari kelompok itu, ya, kira-kira proposal mana yang akan kalian analisis, gitu ya, yang akan kalian lihat. Kira-kira sudah benar atau belum proposal ini? Jelas instruksinya? Ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada, saya beri waktu 15 menit. Ya, silakan. Ada yang tidak membawa proposal? Satu kelompok? Ayo, 15 menit saya beri timer. Ya, di kertas ya. Di kertas. Aku mau kita. Ya kan? Ya saja. Ini proposal yang asli, yang sudah ditandatangani. Mana ini kelompok antum mana? Depan belakang kelihatan.
Kamu mana? Proposal mana? Hah? 3 sampai 4. Tiga sampai 4. Kebetulan kan di sana tadi kan 3. Yang bisa memungkinkan 3, 3. Yang bisa memungkinkan 4, 4. Satu saja yang dianalisis, satu. Yang kalian anggap kira-kira mana? Karena proposalnya itu proposal kegiatan. Kita berbicara tentang proposal kegiatan. Ini dengan siapa? Siapa yang belum? Ini. Ini bilang sama ini aja. Bilang sini. 3. Ya. Gimana? Waktu sudah berjalan 5 menit.
Mana yang mana? Yang pertama bagian judul. Latar belakang sesuai nggak dengan kegiatan? Pemilihan ketua OSIS. Ya, sudah. Latar belakang dulu. Latar belakang itu apakah sebagai alasan di apa itu diadakan kegiatan? Iya. Alasannya apa? Iya. Kan sudah untuk menyampaikan alasan di dalam. Iya. Kalau pemilihan OSIS berarti kan hubungannya dengan apa aja? Apa? Nah, kaitannya dengan kepemimpinan. Ada enggak? Nah, ada. Ya, terus kemudian apa lagi? Nah, berarti dalam hal ini apa? Sebagai apa? Latar belakang alasan diadakan itu adalah masa kepemimpinan yang telah selesai. Begitu. Ada kan di situ? Ada. Berarti latar belakangnya sesuai. Ya. Terus tujuan. Ada. Sudah sesuai dengan tujuan belum? Apa tujuan kemarin? Tujuan apa? Ya, yang ingin dicapai. Kira-kira yang ingin dicapai apa? Sebagai kalau tujuannya pemilihan OSIS, berarti yang ingin dicapai apa? Kira-kira yang ingin dicapai kira-kira apa? Memilih pemimpin yang menjadi panutan. Panutan bagi seluruh warga sekolah. Iya, sesuai nggak? Sesuai. Selain itu, tujuan khususnya apa? Sebagai media aspirasi. Ini sekaligus sebagai latihan apa? Menyampaikan ya aspirasi. Ya, berarti tujuan sudah sesuai. Terus ada berapa? Kegiatan melalui pemilihan organisasi tentang sekolah kita kembangkan organisasi kepemimpinan yang demokratis dan juga akademis. Baik, jadi sudah sesuai ya. Untuk apa tadi? Tema. Untuk kegiatan yang pertama ada orasi, dan pemilihan ketua. Oh ya. Tadi kegiatannya tadi apa? Ada berapa? Kegiatan yang dua, yaitu
ya? Boleh. Ya, hanya mengapa itu dalam bentuk lampiran, ya ada kelihatan rapi gitu. Ya, nah artinya mungkin panitia ini kan terlalu banyak gitu kan. Nah, kemudian apa itu dibuatnya dalam bentuk lampiran. Tapi apakah boleh? Boleh. Ya, ya. Terus. Ada jadwalnya. Terus. Rancangan anggaran sesuai nggak itu kira-kira? Sesuai. Berapa anggarannya yang diberikan? Kira-kira kalau 500 ya, kira-kira 5 juta ya? Itu untuk pemilihan OSIS cukup atau terlalu banyak? Biasanya kita kata apa? Sudah lengkap menurut kalian? Tidak. Kira-kira ada yang anggaran yang perlu dimasukkan? Ada nggak? Hah? Tidak. Nanti yang seharusnya, ya, apa? Lain-lain. Kenapa ada lain-lain? Kalau misalnya itu ada pengeluaran yang tidak entah itu dilebihkan berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita enggak? Enggak, kalau misalnya kan benar. Ini ada tidak ada. Ya. Kira-kira perlu nggak menurut kalian? Enggak. Kenapa? Mobil tidak perlu. Wah, ini menurut kamu menurut Rehan, ya tidak perlu ada lain-lain. Ya, tidak perlu lain-lain karena takutnya oleh Rehan lain-lain itu nanti akan dikoruk. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Rehan? Kira-kira yang disampaikan oleh Rehan itu benar atau tidak? Kok bisa jadi tidak tepat? Silakan bilang. Karena kan semua tidak sesuai dengan kemauan kita. Dia ada beberapa usahakan bisa dipakai yang lain. Kan barang-barang itu udah segini, tapi kita 500. Nah itu udah bagi barang, kan ternyata barangnya bisa kan udah jaga. Sama jaga dengan lagi, lain-lainnya itu gak ada kan, uangnya jadi mana-masa jadi sendiri kan ya kita. Iya, benar. Ya itulah ya. Kadang-kadang kalau misalnya yang dikhawatirkan ya oleh rekan tadi, kan kalau misalnya juga kan harus ada apa? Bukti pengeluaran, ya tidak? Iya. Ya, jadi kalau menurut saya, ya itu ada dalam apa itu anggaran itu ada istilahnya lain-lain. Lain-lain itu kalau untuk apa itu? Istilahnya itu cadangan. Kalau misalnya iya, tapi tetap kan akan dipertanggungjawabkan kan begitu. Ya, sudah. Ada lagi penutup. Oke, penutup isinya biasanya apa? Baik. Harapan. Iya, kira-kira sudah betul? Sudah. Coba dibaca.
Selain harapan dalam penutup ada persetujuan. Iya, persetujuan berarti dalam bentuk apa? Tanda tangan. Tadi ya kalimat penutupnya. Selain harapan, ucapan terima kasih. Kan ini kan meminta dukungan, ya kan? Baik, itu ya dari kelompoknya. Dara, terima kasih bisa tepuk tangan. Nanti masih ada waktu, masih ada waktu. Masih ada 5 menit. Ya, 5 menit. Baik, anak-anak, berarti yang bisa kita simpulkan ya dari pembelajaran kita hari ini ya terkait dengan proposal apa? Kira-kira membuat proposal itu mudah atau sulit? Sulit. Ya, sulit ya. Tapi setelah kita mempelajari ini, kira-kira masih kalian menganggap sulit nggak? Masih. Kendalanya di mana? Tanda tangan. Oh, untuk meminta tanda tangan. Ya, itu baru kendala-kendalanya. Ya, oleh karena itu, tadi sebenarnya ya kalau kita bisa melihat ya dari pembahasan kita proposal tadi sebenarnya kalau kita sudah tahu ya kan arah dan tujuan serta struktur ya kan penulisan proposal itu sebenarnya tidak sulit. Karena apa? Ya, proposal itu adalah sebuah rencana yang dalam bentuk sebuah rancangan. Ya. Nah, oleh karena itu kendala-kendala seperti sulitnya tadi Fadila ya untuk meminta tanda tangan harus bisa ya, gitu ya, harus di jauh-jauh hari ya, itu harus disiasati lah ya. Kalau misalnya orangnya, ya misalnya Pak Uki gitu ya, Pak Uki kok sulit juga ditemui gitu ya. Ya dulu. Ya. Iya. Ya, yang jelas kalau misalnya kepala sekolah Bu, misalnya yang punya pengalaman ya untuk minta tanda tangan, ya harus disampaikan kepada pembinanya dulu. Gitu. Kan berdasarkan aturan ya tidak boleh siswa untuk minta tanda tangan langsung kepada kepala sekolah. Gitu. Jadi yang meminta tanda tangan ya kepada kepala sekolah itu adalah siapa? Pembinanya. Begitu. Ya, jadi ya kalau kita melihat pembahasan kita ya ternyata proposal itu ya ada strukturnya gitu ya, struktur bagian-bagian ya, ada tujuan yang harus kita capai gitu ya dalam pembuatan sebuah proposal. Begitu ya Nana? Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, tolong nanti dikumpulkan hasil diskusinya. Jangan lupa diberi nama ya dan nomor absen. Gitu ya. Baik, ini saja kita ketemu minggu depan ya. Setelah struktur proposal ya kita akan kegiatan ya. Tentang kegiatan kalian praktik membuat proposal kegiatan minggu depan. Ya, kalian sudah tahu kan strukturnya gitu ya dan bagian-bagian dalam proposal ya. Berarti minggu depan atau pertemuan minggu depan kalian praktek membuat proposal. Jelas? Nanti kegiatannya saya tentukan. Apa? Sendiri. Sendiri atau dua orang. Kalau kelompok dari 2 orang. Oke. Ya. Baik, saya